Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang Internet Gateway. Saya akan membuat satu contoh topologi. Di sini terdapat 5 PCP klien, PCP 1 hingga PCP 5. Kemudian ada satu perangkat switch yang memiliki pendor Cisco. Terus juga ada satu perangkat router mikrotik yang terhubung ke internet, baik itu IndiHome, Biznet, dan lain sebagainya. Untuk pengenalan Internet Gateway, terdapat 3 PCP klien, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet. Goals-nya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Oke, langsung saja kita masuk ke Peanut Lab-nya. Di sini saya sudah membuat lab-nya. Langsung saja kita masuk. Untuk menambahkan perangkat switch ini, bisa kalian klik kanan, setelah itu tambahkan mode. Setelah itu kalian pilih Cisco IOL. Untuk image-nya kita pilih yang layer 2. Dan untuk ikonnya kita ganti menjadi switch, bisa kalian searching saja di sini. Teman-teman. Nah, lagi. Untuk namanya kita ganti saja menjadi switch. Dan untuk Ethernet-nya kita ubah menjadi 2. Setelah itu bisa kalian save. Di sini langsung saja kita hubungkan kepada perangkat mikrotiknya. Dan untuk menambahkan PCP 1 hingga PCP 5, bisa kalian klik kanan, setelah itu pilih yang node, dan setelah itu kalian bisa pilih yang virtual PC. Untuk name-nya kita tambahkan saja angka di sini. Setelah itu langsung kita save. Kalian lakukan seperti ini hingga sampai PCP 5.
Oke, setelah semuanya selesai hingga PCP5, untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway, pada router MikroTik kita itu memiliki beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ada yang namanya konfigurasi WAN. WAN itu kepanjangan dari Wide Area Network, cangkupannya dari router ke ISP kita. Kemudian, langkah tahapan kedua yang bisa kita lakukan adalah konfigurasi LAN. LAN itu kepanjangan dari Local Area Network, cangkupannya dari router MikroTik ke klien yang ada di sini. Dan yang ketiga adalah konfigurasi NAT. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation. Fungsinya mentranslatekan IP address private menjadi public. Dan untuk konfigurasi WAN, DHCP client, ISP memberikan DHCP server, IP address, gateway, dan DNS manual. Yang kedua, konfigurasi LAN, konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC, konfigurasi DHCP server. Untuk konfigurasi NAT, Chain Out Interface, dan Action. Dan yang terakhir ada NAT-RIG. NAT hanya untuk user tertentu. NAT hanya untuk user tertentu seperti IP, firewall, NAT yang bisa akses internet hanya PCP tertentu. Bisa lakukan definisi IP pada SRC address. Mungkin cukup sekian dari materi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.